Di sebuah desa yang damai, di mana azan dan kicau burung saling bersahutan, satu peristiwa tak terduga membuka tabir rahasia yang terpendam. Desa Waringinsari, sebuah permata tersembunyi di kaki bukit yang hijau, selalu dikenal sebagai tempat di mana waktu bergerak lebih lambat, di mana nilai-nilai luhur masih terukir kuat dalam setiap sendi kehidupan. Udara pagi selalu dipenuhi dengan aroma tanah basah bercampur wangi melati, dan suara azan yang merdu dari Masjid Jamir menjadi penanda dimulainya hari. Disinilah, di tengah keheningan yang sakral, masyarakat hidup berdampingan dalam harmoni, saling menghormati, dan menjunjung tinggi ajaran agama. Ustaz Hasan, seorang tokoh agama yang sangat dihormati, adalah salah satu pilar utama desa ini. Dengan sorban putih dan senyum teduh yang selalu menghiasi wajahnya, ia adalah panutan bagi banyak orang, sumber kebijaksanaan dan ketenangan. Ceramah-ceramahnya yang menyejukkan hati selalu dinanti, dan nasihat-nasihatnya menjadi kompas bagi warga dalam menjalani hidup. Namun, setiap permata memiliki sisi yang tersembunyi, dan setiap ketenangan menyimpan potensi badai. Adam, putra sematawayang Ustaz Hasan, adalah bayangan yang sedikit berbeda dari cahaya ayahnya. Ia adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun, dengan perawakan tinggi dan wajah tampan yang seringkali dihiasi ekspresi acuh tak acuh. Sejak kecil, Adam telah menerima pendidikan agama yang mendalam dari ayahnya, menghafal banyak ayat suci, dan memahami seluk-beluk syariat. Namun, di balik semua pengetahuan itu, ada celah dalam hatinya yang belum terisi, sebuah kekosongan yang terkadang termanifestasi dalam sikapnya yang kurang peka terhadap lingkungan sekitar, bahkan cenderung kasar jika emosinya tersulut. Warga desa seringkali melihatnya dengan campuran rasa hormat karena ia putra ustaz, dan sedikit kekhawatiran akan temperamennya yang sulit ditebak. Mereka berharap, seiring bertambahnya usia, Adam akan tumbuh menjadi sosok yang lebih bijaksana, seperti ayahnya. Di sisi lain, ada Nenek Salimah, seorang perempuan tua yang telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari lanskap Waringinsari. Ia adalah sosok yang rapuh, dengan punggung yang sedikit membungkuk, dan langkah yang tertatih-tatih karena kelumpuhan yang dideritanya sejak beberapa tahun lalu. Setiap pagi, dengan bantuan tongkatnya, atau kadang dibantu oleh beberapa warga yang berbaik hati, Nenek Salimah akan duduk di bangku kayu kecil di depan masjid, menikmati hangatnya mentari pagi, dan mendengarkan celotehan anak-anak yang bermain di sekitarnya. Wajahnya yang keriput selalu dihiasi senyum tipis, dan matanya memancarkan ketenangan yang mendalam, seolah ia telah melewati badai kehidupan dan menemukan kedamaian sejati. Warga desa sangat menghormati Nenek Salimah, bukan hanya karena usianya, tetapi juga karena ia dikenal sebagai pribadi yang sabar dan tidak pernah mengeluh, meskipun hidupnya penuh dengan keterbatasan. Mereka sering membawakan makanan atau sekadar menyapa, memastikan bahwa Nenek Salimah selalu merasa diperhatikan dan dicintai. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, Nenek Salimah telah duduk di bangku favoritnya, menghadap ke arah masjid. Suasana masih sangat hening, hanya terdengar kicauan burung dan desiran angin yang membelai dedaunan. Beberapa warga sudah mulai berdatangan untuk salat duha. Langkah kaki mereka terdengar pelan di atas tanah berdebu. Adam, yang baru saja selesai menunaikan salat subuh berjamaah dan berzikir di dalam masjid, keluar dengan langkah tergesa. Raut, wajahnya tampak keruh, seolah ada beban pikiran yang mengganggu. Ia melangkah cepat, tidak memperhatikan sekelilingnya, bahkan tidak menyadari keberadaan Nenek Salimah yang duduk tak jauh dari pintu gerbang masjid. Entah apa yang memicu kemarahan Adam saat itu. Mungkin ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan, atau mungkin ia sedang merasa sangat jengkel dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Nenek Salimah. Namun, ketika langkahnya melewati Nenek Salimah, pandangannya tiba-tiba tertuju pada kaki nenek itu yang sedikit menghalangi jalannya. Dalam sekejap, amarah yang selama ini terpendam dalam dirinya meledak. Tanpa berpikir panjang, tanpa sedikit pun rasa hormat atau belas kasihan, Adam melayangkan kakinya. Tendangan itu, yang seharusnya hanya sebuah dorongan kecil, menghantam tubuh ringkih Nenek Salimah dengan kekuatan yang mengejutkan. Nenek Salimah terhuyung. Tongkat kayu yang dipegangnya terlepas dari genggaman, dan tubuhnya yang kurus mendarat,
di tanah dengan suara bruk yang memilukan. Sebuah rintihan lemah keluar dari bibirnya, namun tidak ada teriakan atau tangisan. Hanya tatapan mata yang terkejut, bercampur sedikit rasa sakit, yang tertuju pada Adam. Adam sendiri, setelah melakukan tindakan itu, seolah tersadar dari trans sesaat. Ia melihat nenek Salimah tergeletak di tanah, dan pandangan mata nenek itu menembus relung hatinya. Namun alih-alih menolong atau meminta maaf, sebuah rasa malu yang bercampur dengan keangkuhan tiba-tiba menyelimuti dirinya. Ia memalingkan wajah, mempercepat langkahnya, dan menghilang di balik tikungan jalan, meninggalkan nenek Salimah yang masih tergeletak tak berdaya. Beberapa warga yang baru saja keluar dari masjid, atau yang sedang dalam perjalanan menuju masjid, menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka membeku di tempat, seolah waktu tiba-tiba berhenti. Sebuah keheningan yang mencekam menyelimuti area depan masjid. Tidak ada yang berani berbicara, tidak ada yang berani bergerak. Mereka hanya bisa menatap nenek Salimah yang tergeletak, dan kemudian pandangan mereka beralih ke arah Adam yang sudah menghilang. Rasa kaget, tak percaya, dan kemarahan mulai merayap di hati mereka. Bagaimana mungkin putra seorang ustaz yang dihormati, seorang pemuda yang setiap hari bergaul dengan ilmu agama, bisa melakukan tindakan sekeji itu? Salah seorang warga, Pak Budi, yang dikenal sebagai orang yang paling berani di desa, adalah yang pertama kali memecah keheningan. Ia bergegas menghampiri nenek Salimah, wajahnya pucat pasi. "Nenek, nenek tidak apa-apa?" tanyanya dengan suara bergetar, membantu nenek Salimah untuk duduk kembali. Nenek Salimah hanya menggelengkan kepala pelan, senyum tipis masih terukir di bibirnya, seolah ia ingin menenangkan Pak Budi. Namun, mata tuanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Warga lain mulai berkerumun, bisikan-bisikan kemarahan mulai terdengar. Tidak bisa dipercaya, Adam melakukan ini. Bagaimana mungkin anak ustaz bisa sekejam itu? Ini sungguh memalukan. Suasana damai Waringin Sari yang selama ini terjaga, kini terkoyak oleh sebuah tindakan yang tak termaafkan. Insiden kecil itu, yang hanya berlangsung beberapa detik, telah menanamkan benih-benih kemarahan dan kekecewaan yang akan tumbuh menjadi badai besar. Mengguncang fondasi kebersamaan yang selama ini mereka junjung tinggi. Tidak ada yang tahu bahwa di balik insiden yang memilukan ini, tersembunyi sebuah kisah yang jauh lebih dalam, sebuah ikatan masa lalu yang akan mengubah segalanya. Malam itu, di setiap rumah di Waringin Sari, hanya ada satu topik pembicaraan. Tindakan Adam, putra Ustaz Hasan, dan nasib nenek Salimah yang malang. Kedamaian telah pergi, digantikan oleh kegelisahan dan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Kabar tentang insiden di depan masjid menyebar lebih cepat daripada api yang melahap semak kering di musim kemarau. Dari satu rumah ke rumah lain, dari satu warung kopi ke warung kopi lainnya, cerita tentang Adam yang menendang nenek Salimah menjadi topik utama pembicaraan. Awalnya, hanya bisikan-bisikan tak percaya, namun seiring berjalannya waktu, bisikan itu berubah menjadi gumaman kemarahan yang semakin membesar. Seperti ombak yang bergelora di lautan. Warga desa, yang selama ini dikenal dengan kesabaran dan kearifannya, kini diliputi oleh emosi yang membara. Mereka merasa dikhianati, bukan hanya oleh Adam, tetapi juga oleh nilai-nilai yang selama ini mereka yakini. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang tumbuh di lingkungan religius, putra seorang ustaz terkemuka, bisa melakukan tindakan sekeji itu terhadap seorang perempuan tua yang tak berdaya? Rasa iba terhadap nenek Salimah bercampur dengan amarah yang mendalam terhadap Adam. Beberapa ibu-ibu yang sering membantu nenek Salimah menangis terseduh-seduh, membayangkan betapa sakitnya nenek itu saat tubuh ringkihnya terhempas ke tanah. Para bapak-bapak, dengan wajah merah padam, mulai berkumpul di balai desa, mendiskusikan langkah apa yang harus diambil. Mereka merasa ini bukan hanya masalah pribadi antara Adam dan nenek Salimah, tetapi masalah moral yang telah mencoreng nama baik Desa Waringin Sari. "Ini tidak bisa dibiarkan," seru Pak RT, suaranya bergetar menahan amarah. "Kita harus meminta pertanggungjawaban dari Adam dan Ustaz Hasan." Di tengah badai kemarahan yang melanda desa, Ustaz Hasan adalah orang yang paling terpukul.
Kabar tentang tindakan putranya menghantamnya seperti palu godam. Wajahnya yang biasanya teduh kini tampak pucat pasi, matanya memancarkan kesedihan dan rasa malu yang tak terhingga. Sebagai seorang ayah, ia merasa gagal. Sebagai seorang tokoh agama, ia merasa telah mengecewakan umatnya. Ia tidak bisa membayangkan betapa hancurnya hati Nenek Salimah dan betapa besar rasa malu yang kini harus ia tanggung di hadapan warga desa yang selama ini sangat menghormatinya. Setiap tatapan mata yang ia temui di jalan seolah menyimpan ribuan pertanyaan dan tuduhan. Ia mencoba menenangkan diri, berulang kali mengucapkan istighfar, namun gejolak di hatinya tak kunjung reda. Ustaz Hasan segera mendatangi Nenek Salimah. Ia menemukan nenek itu sudah dibantu oleh beberapa warga untuk kembali ke rumahnya yang sederhana di ujung desa. Dengan hati yang hancur, Ustaz Hasan bersimpuh di hadapan Nenek Salimah, memohon maaf atas tindakan putranya. "Nenek, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelakuan Adam. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya merasa sangat malu dan menyesal," ucap Ustaz Hasan, suaranya tercekat. Nenek Salimah hanya menatapnya dengan tatapan lembut, menggelengkan kepala pelan, seolah ingin mengatakan bahwa ia tidak apa-apa dan tidak ada yang perlu dimaafkan. Namun, Ustaz Hasan tahu, luka di hati Nenek Salimah jauh lebih dalam daripada luka fisik yang mungkin dideritanya. Sementara itu, Adam mengasingkan diri di kamarnya. Setelah melarikan diri dari tempat kejadian, ia merasakan gelombang emosi yang campur aduk. Ada rasa takut, malu, dan sedikit penyesalan yang mulai merayap. Namun, keangkuhan yang selama ini membentengi dirinya masih terlalu kuat untuk membiarkannya mengakui kesalahannya secara terbuka. Ia mendengar bisikan-bisikan warga dari luar rumah, mendengar nada kemarahan dalam setiap kata yang mereka ucapkan. Ia tahu, ia telah menjadi musuh bersama desa. Setiap jam yang berlalu terasa seperti siksaan, dengan bayangan wajah Nenek Salimah yang tergeletak di tanah terus menghantuinya. Ia mencoba membenarkan tindakannya dalam benaknya, mencari alasan untuk meredakan rasa bersalahnya. Namun semua itu terasa hampa. Malam harinya, rumah Ustaz Hasan didatangi oleh perwakilan warga desa. Mereka datang bukan untuk berdebat, melainkan untuk menyampaikan kekecewaan dan tuntutan mereka. Suasana tegang menyelimuti ruang tamu. Ustaz Hasan mendengarkan setiap keluhan dan kemarahan warga dengan kepala tertunduk. Ia tidak membela Adam, tidak mencari alasan. Ia hanya menerima semua konsekuensi dari perbuatan putranya. "Saya mengerti kemarahan kalian. Saya tidak akan membela Adam. Saya akan memastikan ia menerima pelajaran dari perbuatannya ini," janji Ustaz Hasan. Suaranya serak. Warga desa sedikit melunak mendengar ketulusan Ustaz Hasan. Namun kemarahan mereka terhadap Adam tetap membara. Mereka menuntut agar Adam sendiri yang meminta maaf kepada Nenek Salimah, dan jika tidak, mereka akan mengambil tindakan lebih lanjut. Adam, yang menguping dari balik pintu kamarnya, mendengar semua percakapan itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa terpojok, seolah seluruh dunia berbalik melawannya. Tekanan sosial yang begitu besar mulai meruntuhkan sedikit demi sedikit dinding keangkuhannya. Ia membayangkan bagaimana ia akan menghadapi Nenek Salimah. Bagaimana ia akan mengucapkan kata maaf yang terasa begitu berat di lidahnya. Namun, ia juga tahu, ia tidak punya pilihan lain. Nama baik ayahnya, dan bahkan nama baik desa, kini dipertaruhkan karena ulahnya. Beberapa hari berikutnya, kehidupan di Waringin Sari terasa berbeda. Tawa anak-anak di sore hari tidak lagi riang seperti dulu. Obrolan di warung kopi terasa lebih sunyi. Ada ketegangan yang menggantung di udara, sebuah luka yang belum sembuh. Adam menjadi sosok yang terisolasi. Teman-temannya menjauh, pandangan mata warga selalu menghakiminya. Ia mencoba pergi ke masjid, namun tatapan dingin dari jamaah membuatnya merasa tidak nyaman. Ia mencoba membantu ayahnya di kebun, namun bisikan-bisikan dari tetangga membuatnya merasa tidak berdaya. Ia mulai merasakan betapa pahitnya menjadi seorang yang terbuang, betapa beratnya menanggung beban kesalahan yang begitu besar. Di tengah semua itu, Nenek Salimah tetap tenang. Ia tidak menuntut apapun, tidak mengeluh. Bahkan ketika beberapa warga menanyakan apakah ia ingin melaporkan Adam kepada pihak berwajib,
Ia hanya menggelengkan kepala. Sikapnya yang begitu sabar dan lapang dada justru semakin membuat warga terharu dan semakin membenci tindakan Adam. Mereka merasa Nenek Salimah adalah sosok yang terlalu baik untuk diperlakukan sekejam itu. Badai kemarahan di desa Waringinsari belum mereda, dan semua mata tertuju pada Adam, menunggu langkah apa yang akan ia ambil selanjutnya. Mereka berharap, dari badai ini, akan ada pelajaran berharga yang bisa dipetik, meskipun saat itu, harapan itu terasa sangat jauh. Hari-hari berlalu di Waringinsari, namun luka yang ditorehkan oleh tindakan Adam belum juga mengering. Setiap detik terasa berat bagi Adam. Bayangan Nenek Salimah yang tergeletak di tanah, rintihan lemah yang keluar dari bibirnya, dan tatapan mata yang penuh kesedihan, terus menghantuinya. Tidurnya tidak lagi nyenyak. Setiap malam, ia terbangun, dengan keringat dingin, jantungnya berdebar kencang, seolah ia kembali menyaksikan adegan mengerikan itu berulang-ulang di benaknya. Rasa bersalah mulai merayap, perlahan namun pasti, menggerogoti dinding keangkuhan yang selama ini ia bangun. Ia mencoba mengalihkan perhatiannya, membaca buku-buku agama, membantu pekerjaan rumah, namun semua itu terasa hampa. Pikirannya terus kembali pada Nenek Salimah. Meskipun rasa bersalah itu ada, Adam masih kesulitan untuk mengungkapkannya. Lidahnya terasa keluh untuk mengucapkan kata maaf. Ada rasa takut, rasa malu yang begitu besar, dan juga sedikit kebingungan tentang mengapa ia bisa melakukan tindakan seimpulsif itu. Ia merasa seperti orang asing di desanya sendiri. Pandangan mata warga yang menghakiminya, bisikan-bisikan yang ia dengar di setiap sudut, semuanya menambah beban di pundaknya. Ia merindukan tawa riang teman-temannya, obrolan santai di warung, kopi, namun kini semua itu terasa seperti masa lalu yang jauh. Ia adalah Adam, putra Ustaz Hasan, yang kini dicap sebagai pemuda kejam. Di sisi lain, warga desa mulai membicarakan latar belakang Adam. Mereka bertanya-tanya, mengapa seorang pemuda yang dibesarkan dalam lingkungan yang begitu religius, yang setiap hari mendengarkan ceramah ayahnya, bisa memiliki hati sekeras itu. Beberapa orang mulai mengingat kembali kenakalan-kenakalan kecil Adam di masa lalu, temperamennya yang meledak-ledak, dan kecenderungannya untuk bertindak tanpa berpikir panjang. Mungkin ia terlalu dimanja Ustaz Hasan, bisik seorang ibu-ibu di pasar. Atau mungkin ia memang punya sifat keras kepala dari dulu, timpal yang lain. Spekulasi bermunculan, menciptakan gambaran Adam yang semakin buruk di mata masyarakat. Mereka mencari pembenaran atas tindakan Adam. Namun yang mereka temukan hanyalah kebingungan dan kekecewaan. Ustaz Hasan sendiri tidak tinggal diam. Ia merasa bertanggung jawab penuh atas perbuatan putranya. Selain berusaha menenangkan warga yang masih diliputi amarah, ia juga mencoba mendekati Adam. Ia melihat perubahan pada diri putranya, bayang-bayang penyesalan yang mulai terlihat di matanya. Namun, Adam masih tertutup, sulit diajak bicara. Ustaz Hasan mencoba berbagai cara, mulai dari nasihat lembut hingga ajakan untuk berdiskusi, namun Adam hanya menjawab seadanya, seringkali menghindari tatapan ayahnya. Ustaz Hasan tahu, ia harus bersabar. Ia harus menemukan akar masalah yang sebenarnya. Mengapa Adam bisa bertindak sejauh itu? Apakah ada sesuatu yang mengganjal di hati putranya yang belum pernah ia ketahui? Kondisi Nenek Salimah setelah insiden itu menjadi perhatian utama warga. Meskipun ia tidak mengalami luka serius, namun kejadian itu jelas meninggalkan bekas trauma. Beberapa warga secara bergantian datang menjenguk, membawakan makanan, dan memastikan Nenek Salimah mendapatkan perawatan yang layak. Nenek Salimah selalu menyambut mereka dengan senyum tipis. Tidak pernah sekalipun ia mengeluh atau menyalahkan Adam. Sikapnya yang begitu tenang dan sabar justru semakin membuat warga merasa iba. Mereka melihat Nenek Salimah sebagai korban yang tak bersalah, dan hal itu semakin memperkuat kemarahan mereka terhadap Adam. Ustaz Hasan, dalam salah satu kunjungannya ke rumah Nenek Salimah, mencoba lagi untuk berbicara dengannya. "Nenek, apakah ada yang bisa saya lakukan untuk menebus kesalahan Adam? Saya sangat menyesal," ucap Ustaz Hasan. Nenek Salimah hanya menggelengkan kepala.
matanya yang tua menatap Ustaz Hasan dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kelembutan di sana, namun juga ada semacam kebijaksanaan yang mendalam, seolah ia tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Ustaz Hasan merasa ada misteri di balik ketenangan Nenek Salimah, sebuah rahasia yang belum terungkap. Ia merasa Nenek Salimah seolah menunggunya untuk menemukan sesuatu. Di tengah kegelisahan dan penyesalan yang mulai merayap, Adam mencoba mencari kedamaian dalam dirinya. Ia mulai menyendiri di sudut-sudut sepi, merenungkan hidupnya. Ia mengingat kembali masa kecilnya, pelajaran-pelajaran agama yang diberikan ayahnya, dan nilai-nilai moral yang selalu ditekankan. Namun, ada satu hal yang terus mengganjal di benaknya, sebuah bayangan samar dari masa lalu. Seorang perempuan tua yang selalu tersenyum lembut, yang pernah memberinya permen, atau mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang. Ingatan itu begitu samar, seperti mimpi yang hampir terlupakan. Namun ia tahu, sosok itu penting. Ia tidak bisa mengingat siapa perempuan itu, atau di mana ia bertemu dengannya, namun kehadirannya terasa begitu akrab. Bayang-bayang penyesalan semakin membesar, menutupi seluruh jiwanya. Adam tahu, ia tidak bisa terus-menerus melarikan diri dari kenyataan. Ia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Namun, ia tidak tahu harus memulai dari mana. Rasa takut dan malu masih terlalu kuat. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang ia ciptakan sendiri. Setiap hari, ia berharap bisa kembali ke masa lalu, mengubah apa yang telah ia lakukan, namun waktu tidak bisa diputar kembali. Ia hanya bisa menatap masa depan yang terasa gelap, penuh dengan ketidakpastian dan penyesalan. Di Waring Insari, nama Adam kini identik dengan tindakan yang tidak terpuji, dan ia harus menemukan cara untuk membersihkan namanya, atau setidaknya menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Suasana di Waring Insari masih diselimuti oleh ketegangan, namun perlahan, di balik kemarahan yang membara, mulai terdengar bisikan-bisikan masa lalu yang samar. Beberapa warga sepuh yang telah hidup puluhan tahun di desa itu mulai menyadari sesuatu yang aneh tentang Nenek Salimah. Mereka melihat tatapan matanya, senyum tipisnya, dan ketenangannya yang luar biasa. Dan hal itu memicu ingatan-ingatan lama yang terkubur dalam benak mereka. Bukankah Nenek Salimah ini mirip dengan Bu Salimah, guru ngaji kita dulu? Bisik seorang nenek kepada temannya saat mereka berbelanja di pasar. Ya, aku juga merasa begitu. Tapi, bukankah Bu Salimah sudah pindah ke kota sejak lama? Jawab temannya, mencoba mengingat bisikan-bisikan ini, meskipun belum menjadi keyakinan penuh, mulai menyebar di kalangan warga. Mereka mulai membandingkan wajah Nenek Salimah dengan ingatan mereka tentang Bu Salimah, guru ngaji yang sabar dan penuh kasih sayang yang pernah mengajar anak-anak di desa puluhan tahun lalu. Namun, karena Nenek Salimah telah lama menderita, kelumpuhan dan jarang berinteraksi dengan banyak orang, serta penampilannya yang kini jauh lebih tua dan rapuh, banyak yang tidak langsung mengenali dirinya. Identitasnya masih samar, seperti kabut tipis yang menyelimuti pagi hari. Adam, di sisi lain, semakin tertekan dengan pandangan sinis warga. Setiap kali ia keluar rumah, ia merasa ribuan mata menatapnya dengan rasa jijik dan kecewa. Ia mencoba menghindari keramaian, menghabiskan sebagian besar waktunya di kamarnya, merenung dan membaca buku. Namun, bahkan di dalam kamarnya, ia tidak bisa lari dari bayang-bayang kesalahannya. Rasa bersalah itu semakin membesar, menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Ia merindukan masa-masa ketika ia masih dihormati, ketika ia bisa berjalan dengan kepala tegak di desa ini. Kini, ia merasa seperti seorang pengasingan, terbuang dari komunitas yang selama ini menjadi rumahnya. Ustaz Hasan, yang merasa ada yang tidak beres dengan ketenangan Nenek Salimah dan bisikan-bisikan warga, memutuskan untuk mencoba mendekati Nenek Salimah lagi. Ia datang ke rumah nenek itu dengan membawa makanan dan obat-obatan. "Nenek, saya datang lagi untuk meminta maaf. Saya juga ingin memastikan nenek baik-baik saja," kata Ustaz Hasan dengan suara lembut. Nenek Salimah hanya tersenyum, matanya menatap Ustaz Hasan dengan tatapan yang dalam. Ustaz Hasan merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Nenek Salimah, namun nenek itu tetap diam, seolah menahan sesuatu. Ustaz Hasan mencoba memancing ingatan Nenek Salimah.
"Nenek, apakah nenek ingat dulu pernah mengajar di desa ini?" "Banyak warga yang merasa nenek mirip dengan Bu Salimah, guru ngaji kami dulu," ucap Ustaz Hasan, mencoba melihat reaksi nenek Salimah. Mendengar nama Bu Salimah, mata nenek Salimah sedikit berkedip dan senyumnya sedikit melebar. Namun, ia tetap tidak berbicara. Ustaz Hasan merasa yakin ada hubungan antara nenek Salimah dengan Bu Salimah yang legendaris itu. Namun, ia tidak bisa memaksa nenek Salimah untuk berbicara. Ia harus menemukan cara lain untuk mengungkap kebenaran. Di tengah semua kegelisahan itu, Adam mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bayangan samar dari masa lalu yang sering menghantuinya kini mulai sedikit lebih jelas. Ia mengingat sebuah suara yang lembut, sebuah lagu anak-anak yang sering dinyanyikan, dan aroma kue yang manis. Ia juga mengingat sebuah tangan yang lembut, mengusap kepalanya ketika ia menangis. Semua ingatan itu terasa begitu akrab, namun ia tidak bisa mengidentifikasinya. Ia mencoba bertanya pada ayahnya, "Ayah, apakah dulu aku punya guru ngaji perempuan selain ayah?" Ustaz Hasan menatap putranya dengan heran. "Tentu saja, Nak. Dulu ada Bu Salimah. Beliau sangat sabar dan baik. Tapi itu sudah lama sekali sebelum kamu masuk sekolah dasar." Mendengar nama Bu Salimah, Adam merasakan sebuah kejutan kecil di dadanya. Nama itu terasa familiar, namun ia tidak bisa mengaitkannya dengan nenek Salimah yang lumpuh itu. Ia mencoba mengingat lebih keras, memutar kembali kenangan masa kecilnya, namun semua itu terasa seperti potongan-potongan puzzle yang belum lengkap. Ia merasa ada sesuatu yang penting, yang tersembunyi di balik ingatan-ingatan samar itu. Di sisi lain, beberapa warga sepuh yang semakin yakin bahwa nenek Salimah adalah Bu Salimah mulai mencoba mendekatinya dengan cara yang berbeda. Mereka mulai menyanyikan lagu-lagu anak-anak yang dulu sering diajarkan Bu Salimah, atau menceritakan kembali kisah-kisah lucu dari masa lalu. Nenek Salimah akan tersenyum. Terkadang matanya berkaca-kaca, seolah ia mengenali semua itu. Namun, ia tetap tidak berbicara. Keheningannya justru semakin menambah misteri di sekelilingnya. Adam, yang suatu sore sedang duduk termenung di dekat masjid, tanpa sengaja mendengar percakapan antara dua orang ibu-ibu. "Kasihan sekali nenek Salimah itu ya, Bu. Dulu dia kan, Bu, guru Salimah yang sangat baik, yang mengajarkan kita mengaji dan budi pekerti," kata salah seorang ibu. "Iya, betul sekali. Aku ingat, Adam kecil dulu juga pernah diajar olehnya. Bu Guru Salimah sangat menyayangi anak-anak," timpal ibu yang lain. Mendengar nama Bu Guru Salimah dan Adam kecil, jantung Adam berdegup kencang. Sebuah kilatan cahaya menerangi benaknya. Potongan-potongan puzzle yang selama ini berserakan tiba-tiba mulai menyatu. Suara lembut, lagu anak-anak, aroma kue, tangan yang mengusap kepala, dan kini nama Bu Guru Salimah. Apakah mungkin? Apakah nenek lumpuh yang ia tendang itu adalah Bu Salimah, guru masa kecilnya? Sebuah gelombang ketakutan dan penyesalan yang luar biasa menghantamnya. Ia merasa mual, seolah semua isi perutnya ingin keluar. Jika benar, jika nenek Salimah adalah gurunya, maka tindakan yang ia lakukan jauh lebih kejam dan tidak termaafkan. Bisikan masa lalu kini bukan lagi sekadar bisikan, melainkan sebuah teriakan yang mengguncang jiwanya, membawanya ke ambang kebenaran yang pahit. Kabar tentang kemungkinan identitas nenek Salimah sebagai Bu Salimah, guru ngaji legendaris desa, mulai menyebar lebih luas, meskipun masih dalam bentuk bisikan dan dugaan. Ustaz Hasan, yang telah lama merasa ada misteri di balik ketenangan nenek Salimah, kini semakin gencar dalam pencarian jawabannya. Ia mulai mendatangi warga-warga sepuh yang paling lama tinggal di Waringin Sari, menggali informasi tentang Bu Salimah. Ia bertanya tentang riwayat hidupnya, kapan ia pindah, dan apakah ada keluarga yang masih bisa dihubungi. Ustaz Hasan merasa, jika nenek Salimah benar-benar Bu Salimah, maka ada alasan kuat mengapa ia kembali ke desa ini dalam kondisi seperti itu, dan mengapa ia memilih untuk tetap diam. Pencarian Ustaz Hasan tidaklah mudah. Banyak ingatan yang samar, dan sebagian besar warga sepuh hanya mengingat Bu Salimah sebagai sosok yang baik hati dan penyabar, tanpa detail yang lebih spesifik tentang kepergiannya atau keluarganya. Namun Ustaz Hasan tidak menyerah. Ia merasa
Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mengungkap kebenaran ini, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Adam dan untuk seluruh desa. Ia percaya kebenaran ini akan membawa pencerahan bagi semua pihak. Sementara itu, Adam semakin terpuruk dalam jurang penyesalan. Setelah mendengar percakapan ibu-ibu di dekat masjid, ia tidak bisa lagi mengabaikan kemungkinan bahwa Nenek Salimah adalah gurunya di masa kecil. Ingatan-ingatan samar itu kini terasa begitu nyata, menusuk-nusuk hatinya. Ia mencoba mengingat wajah Bu Salimah dari masa kecilnya, membandingkannya dengan wajah Nenek Salimah yang keriput. Meskipun ada perbedaan yang mencolok karena faktor usia dan kondisi fisik, ada kemiripan di sorot mata dan senyum tipis yang tak pernah pudar. Adam menghabiskan hari-harinya dengan merenung, mencoba menyusun kepingan-kepingan memori yang berserakan. Ia mengingat bagaimana Bu Salimah dengan sabar mengajarkannya huruf hijaiyah, bagaimana ia selalu tersenyum meskipun Adam seringkali nakal dan sulit diatur. Ia mengingat bagaimana Bu Salimah selalu membelanya ketika ia dimarahi teman-temannya, dan bagaimana ia selalu memberikan semangat ketika Adam merasa putus asa. Semua kenangan manis itu kini berubah menjadi racun yang membakar hatinya, membuatnya merasa jijik pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ia bisa melukai seseorang yang pernah begitu baik kepadanya? Seseorang yang pernah membentuk karakternya di masa kecil? Di tengah kegelisahan Adam dan pencarian Ustaz Hasan, warga desa terbagi menjadi dua kubu. Ada yang masih diliputi kemarahan dan menuntut keadilan bagi Nenek Salimah, bersikeras bahwa Adam harus menerima hukuman yang setimpal. Mereka merasa tindakan Adam tidak bisa dimaafkan, terlepas dari siapapun Nenek Salimah itu. Namun, ada juga yang mulai merasa iba pada Nenek Salimah, terutama setelah bisikan-bisikan tentang identitasnya sebagai Bu Salimah semakin kuat. Mereka mulai melihat Nenek Salimah bukan hanya sebagai korban, tetapi juga sebagai sosok yang penuh kebijaksanaan dan kesabaran, yang telah kembali ke desa dalam kondisi yang memprihatinkan. Rasa iba ini perlahan mulai mengikis kemarahan mereka terhadap Adam, meskipun mereka masih menunggu Adam untuk menunjukkan penyesalan yang tulus. Suatu sore, Ustaz Hasan akhirnya menemukan titik terang. Ia bertemu dengan Pak Haji Karim, seorang sesepuh desa yang usianya sudah mendekati 100 tahun, yang dikenal memiliki ingatan yang sangat tajam tentang sejarah Waring Insari. Pak Haji Karim setelah mendengar deskripsi Ustaz Hasan tentang Nenek Salimah, dan setelah Ustaz Hasan menyebutkan nama Bu Salimah, matanya langsung berbinar. Tentu saja, itu pasti Bu Salimah. Beliau adalah guru ngaji yang paling sabar dan paling pintar yang pernah ada di desa ini, kata Pak Haji Karim dengan suara yang bersemangat. Beliau pindah ke kota puluhan tahun lalu setelah suaminya meninggal. Saya dengar, beliau tidak punya anak dan hidup sebatang kara di sana. Mungkin beliau kembali ke sini karena tidak punya siapa-siapa lagi. Pak Haji Karim kemudian menceritakan detail-detail tentang Bu Salimah, bagaimana ia sangat menyayangi anak-anak, bagaimana ia selalu mengajarkan nilai-nilai moral dengan cara yang menyenangkan, dan bagaimana ia selalu menjadi penengah dalam setiap perselisihan. Ia juga menceritakan bagaimana Bu Salimah sangat menyayangi Adam kecil, karena Adam adalah anak yang cerdas meskipun sedikit nakal. Setiap cerita dari Pak Haji Karim seolah menjadi kepingan puzzle yang melengkapi gambaran besar. Ustaz Hasan merasa hatinya berdesir. Kebenaran yang selama ini ia cari, kini berada di depan matanya. Dengan hati yang berdebar, Ustaz Hasan bergegas pulang. Ia harus segera memberitahukan hal ini kepada Adam. Ia tahu, kebenaran ini akan menghantam Adam dengan kekuatan yang luar biasa. Namun ia juga tahu, inilah saatnya bagi Adam untuk menghadapi kenyataan. Ini adalah langkah pertama menuju penebusan dosa. Ustaz Hasan membayangkan reaksi putranya, rasa syok, penyesalan, dan mungkin juga kemarahan pada dirinya sendiri. Namun ia percaya, dari rasa sakit itu akan lahir sebuah kesadaran baru. Sementara itu, Adam masih duduk di kamarnya, matanya menatap kosong keluar jendela. Ia memikirkan Nenek Salimah, memikirkan bagaimana ia bisa begitu buta dan tidak mengenali gurunya sendiri. Ia merasa sangat bodoh, sangat tidak tahu berterima kasih. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia ingin berteriak, ingin menangis sekencang-kencangnya.
namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan yang sangat besar, kesalahan yang mungkin tidak akan pernah bisa ia maafkan. Ia hanya bisa menunggu saatnya kebenaran itu terungkap sepenuhnya, dan menunggu saatnya ia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Pencarian jawaban kini telah mencapai puncaknya, dan takdir akan segera mempertemukan Adam dengan masa lalunya yang terlupakan. Malam itu, di rumah Ustaz Hasan, suasana terasa lebih berat dari biasanya. Ustaz Hasan memanggil Adam ke ruang tamu. Wajahnya serius, namun ada sorot kepedulian yang mendalam di matanya. Adam datang dengan langkah gontai, perasaannya campur aduk. Ia tahu, ayahnya ingin berbicara sesuatu yang penting, dan ia juga tahu, ini mungkin ada hubungannya dengan Nenek Salimah. Jantungnya berdebar kencang, seolah ia bisa merasakan bahwa kebenaran yang selama ini ia hindari akan segera terungkap. Ustaz Hasan duduk di hadapan Adam, menatap putranya dengan tatapan yang lembut namun tegas. "Adam, ayah ingin berbicara serius." "Denganmu," ujarnya memulai. Adam hanya mengangguk, menundukkan kepala. Ia tidak berani menatap mata ayahnya. "Ayah sudah mencari tahu banyak hal tentang Nenek Salimah," lanjut Ustaz Hasan. Suaranya pelan, namun penuh penekanan. "Ayah sudah berbicara dengan Pak Haji Karim, dan beliau menceritakan banyak hal tentang masa lalu Nenek Salimah." Adam mengangkat kepalanya sedikit, menatap ayahnya dengan penasaran yang bercampur ketakutan. "Tentang apa ya?" tanyanya. Suaranya serak. Ustaz Hasan menarik napas dalam-dalam. "Nenek Salimah. Beliau adalah Bu Salimah, guru ngaji kita dulu. Guru ngajimu, Adam," ucap Ustaz Hasan. Setiap kata seolah menghantam Adam, seperti pukulan keras. Dunia Adam seolah runtuh dalam sekejap. Tubuhnya membeku, matanya terbelalak tak percaya. Nama Bu Salimah yang selama ini hanya berupa bisikan samar di benaknya, kini menjadi kenyataan yang pahit. Gurunya, nenek lumpuh yang ia tendang itu adalah gurunya di masa kecil. Seseorang yang pernah mengajarkan ia membaca Al-Quran, mengajarkan ia tentang budi pekerti, dan memberinya kasih sayang yang tulus. Otaknya berputar cepat, mencoba mencerna informasi yang baru saja ia dengar. Kilasan-kilasan ingatan yang selama ini samar, tiba-tiba menjadi sangat jelas, seperti film yang diputar ulang di hadapan matanya. Wajah Bu Salimah yang tersenyum lembut, tangannya yang mengusap kepalanya, suaranya yang menenangkan saat ia menangis, semua itu kini terhubung dengan wajah Nenek Salimah yang tergeletak di tanah. Sebuah gelombang penyesalan yang luar biasa menghantam Adam. Rasa bersalah yang selama ini hanya berupa bayangan, kini berubah menjadi monster raksasa yang mencekiknya. Ia merasa mual, kepalanya pusing, seolah seluruh darah di tubuhnya mengalir ke bawah. Ia ingin berteriak, ingin menyalahkan dirinya sendiri, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Tidak mungkin. Bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri, daripada kepada ayahnya. Ustaz Hasan melihat reaksi putranya. Ia tahu, kebenaran ini sangat menyakitkan bagi Adam, namun ini adalah bagian dari proses penebusan. Ayah tahu ini sulit, Nak, tapi ini adalah kenyataan. Bu Salimah kembali ke desa ini setelah hidup sebatang kara di kota. Beliau tidak punya siapa-siapa lagi. Jelas Ustaz Hasan, suaranya kini dipenuhi kesedihan. Ia merasa terpukul, bukan hanya karena tindakan putranya, tetapi juga karena ia tidak mengenali sosok guru yang pernah sangat dihormatinya itu. Adam tidak bisa menahan air matanya lagi. Air mata penyesalan, rasa malu, dan kepedihan mengalir deras di pipinya. Ia menundukkan kepala, membenamkan wajahnya di telapak tangan. Aku tidak percaya aku melakukan ini ya. Aku menendang guruku sendiri. Isaknya, suaranya, pecah. Rasa jijik pada dirinya sendiri begitu kuat. Ia merasa seperti orang yang paling hina di dunia. Semua ajaran agama yang selama ini ia pelajari, semua nilai-nilai moral yang ditanamkan ayahnya, seolah tidak berarti di hadapan tindakan kejamnya. Itu, Ustaz Hasan mendekati Adam, memeluk putranya erat-erat. Ia tahu, inilah saatnya Adam benar-benar merasakan penyesalan yang tulus. Ayah tahu, Nak.
ayah juga sangat menyesal. Kita berdua telah lalai. Ayah lalai dalam mendidikmu, dan kamu lalai dalam menghargai orang lain, ucap Ustaz Hasan. Suaranya bergetar menahan tangis. Pelukan itu terasa hangat, namun tidak bisa meredakan badai di hati Adam. Puncak konflik telah tiba. Kebenaran yang pahit telah terungkap, dan Adam harus menghadapinya. Ia tidak bisa lagi lari dari tanggung jawabnya. Rasa bersalah yang ia rasakan kini jauh lebih besar dari sebelumnya. Karena ia telah melukai bukan hanya seorang nenek lumpuh, tetapi seorang guru yang pernah memberinya ilmu dan kasih sayang. Ia mengingat kembali pelajaran-pelajaran moral yang pernah diajarkan Bu Salimah. Tentang pentingnya menghormati orang yang lebih tua, tentang kasih sayang kepada sesama, dan tentang pentingnya mengendalikan amarah. Semua pelajaran itu kini terasa sangat relevan, namun ia telah melanggarnya dengan cara yang paling kejam. Malam itu, Adam tidak bisa tidur sama sekali. Ia terus memikirkan Nenek Salimah, memikirkan bagaimana ia akan menghadapi gurunya itu. Ia ingin meminta maaf, ingin bersimpuh di hadapan Nenek Salimah, namun rasa malu dan takut masih menghantuinya. Ia tahu, kata maaf saja tidak akan cukup. Ia harus menunjukkan penyesalan yang tulus, dan ia harus siap menerima konsekuensi dari perbuatannya. Titik balik kebenaran ini telah mengubah segalanya. Adam tidak lagi sama. Dari seorang pemuda yang angkuh dan acuh tak acuh, ia kini menjadi seorang yang hancur, diliputi penyesalan, dan siap untuk memulai perjalanan penebusan dosa yang panjang. Malam itu terasa sangat panjang bagi Adam. Setiap detik yang berlalu adalah siksaan. Kebenaran tentang Nenek Salimah, bahwa ia adalah Bu Salimah, guru ngajinya di masa kecil, terus berputar di benaknya seperti kaset rusak. Ia tidak bisa melarikan diri dari kenyataan pahit itu. Rasa bersalah yang sebelumnya hanya berupa bayangan, kini menjelma menjadi badai dahsyat yang menghantam seluruh jiwanya. Ia merasa seperti orang yang paling tidak tahu berterima kasih di dunia. Bagaimana mungkin ia bisa melukai seseorang yang pernah memberinya begitu banyak ilmu dan kasih sayang? Adam mengingat kembali dengan jelas pelajaran-pelajaran moral yang pernah diajarkan Bu Salimah. Ia mengingat bagaimana Bu Salimah selalu menekankan pentingnya menghormati orang yang lebih tua, bagaimana ia mengajarkan tentang kesabaran, dan bagaimana ia selalu menasihati agar tidak mudah terpancing emosi. Nah Adam, amarah itu seperti api. Jika tidak dikendalikan, ia akan membakar dirimu sendiri dan orang-orang di sekitarmu, kata Bu Salimah dengan suara lembut. Seolah kata-kata itu baru saja diucapkan kemarin. Kini, kata-kata itu terasa seperti belati yang menusuk-nusuk hatinya. Ia telah membiarkan api amarah membakar dirinya dan melukai orang yang paling tidak bersalah. Rasa jijik pada dirinya sendiri begitu kuat. Ia merasa tidak pantas disebut sebagai putra Ustaz Hasan, tidak pantas disebut sebagai seorang muslim yang berilmu. Semua hafalan Al-Quran dan pemahaman agama yang ia miliki seolah tidak berarti di hadapan tindakan kejamnya. Ia telah mencoreng nama baik ayahnya, dan yang lebih parah, ia telah melukai hati seorang guru yang pernah membimbingnya. Air mata terus mengalir tanpa henti, membasahi bantalnya. Ia ingin kembali ke masa lalu, ingin mengubah apa yang telah ia lakukan, namun ia tahu itu mustahil. Ustaz Hasan sendiri juga diliputi rasa terpukul yang mendalam. Ia merasa gagal sebagai seorang ayah. Ia telah mendidik Adam dengan ilmu agama, namun ia lalai dalam menanamkan empati dan pengendalian diri yang sejati. Melihat putranya yang hancur dalam penyesalan, Ustaz Hasan merasakan kepedihan yang sama. Ia menyadari bahwa pendidikan agama tidak hanya tentang hafalan dan teori, tetapi juga tentang bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, tentang bagaimana menjadi manusia yang berakhlak mulia. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan membimbing Adam apapun yang terjadi. Pagi harinya, Adam bangun dengan mata bengkak dan wajah pucat. Ia merasa sangat lelah, namun ada tekad yang membara di hatinya. Ia tidak bisa lagi menunda. Ia harus menghadapi Nenek Salimah. Ia harus meminta maaf. Meskipun ia tahu, kata maaf saja tidak akan cukup untuk menebus kesalahannya yang begitu besar. Namun itu adalah langkah pertama yang harus ia ambil. Ia harus menunjukkan penyesalan yang tulus.
dan ia harus siap menerima apapun reaksi dari Nenek Salimah. Ustaz Hasan melihat tekad di mata putranya. "Ayah akan menemanimu, nak," ucap Ustaz Hasan, memberikan dukungan. Adam mengangguk. Ia membutuhkan ayahnya di sisinya. Bersama-sama, mereka berjalan menuju rumah Nenek Salimah. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban ribuan ton yang menekan pundak Adam. Ia membayangkan bagaimana Nenek Salimah akan menatapnya. Apakah ia akan marah? Apakah ia akan menolak maafnya? Rasa takut itu begitu nyata, namun tekadnya lebih besar. Sementara itu, kabar tentang identitas Nenek Salimah sebagai Bu Salimah telah menyebar luas di seluruh desa. Warga desa yang sebelumnya diliputi kemarahan terhadap Adam, kini merasakan gelombang emosi yang berbeda. Rasa iba mereka pada Nenek Salimah berubah menjadi kekaguman dan keprihatinan yang mendalam. Mereka mengingat kembali kebaikan Bu Salimah, kesabarannya, dan bagaimana ia telah berjasa dalam mendidik anak-anak desa. Mereka merasa malu pada diri sendiri karena tidak mengenali Bu Salimah lebih awal, dan juga merasa menyesal atas kemarahan yang mereka tunjukkan kepada Adam, meskipun mereka tahu tindakan Adam tetap tidak bisa dibenarkan. Beberapa warga yang mendengar bahwa Adam dan Ustaz Hasan akan mendatangi Nenek Salimah, mulai berkerumun di sekitar rumah Nenek Salimah. Mereka ingin menyaksikan sendiri bagaimana Adam akan menghadapi gurunya, dan bagaimana Nenek Salimah akan bereaksi. Suasana di depan rumah Nenek Salimah terasa sangat tegang, namun juga dipenuhi rasa penasaran dan harapan. Mereka berharap, dari peristiwa ini, akan ada pelajaran berharga yang bisa dipetik oleh semua pihak. Ketika Adam dan Ustaz Hasan tiba di depan rumah Nenek Salimah, kerumunan warga sedikit menyingkir, memberikan jalan. Adam melihat Nenek Salimah, duduk di bangku kecilnya, menghadap ke arah jalan. Wajahnya tenang, seolah ia sudah tahu bahwa Adam akan datang. Jantung Adam berdegup kencang. Ia melangkah maju, kakinya terasa lemas. Ia bersimpuh di hadapan Nenek Salimah, menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata gurunya. "Nenek, Bu Guru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya," ucap Adam, suaranya bergetar, penuh penyesalan. "Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Saya telah melukai Nenek, melukai guru saya sendiri. Saya sangat menyesal, Nenek. Saya tidak pantas dimaafkan." Air mata kembali membasahi pipinya. Ia tidak lagi peduli dengan pandangan warga yang menyaksikan. Yang ia rasakan hanyalah penyesalan yang membakar dan keinginan untuk menebus kesalahannya. Inilah puncak dari badai penyesalan Adam, sebuah pengakuan tulus dari hati yang hancur. Suasana di depan rumah Nenek Salimah sangat hening. Semua mata tertuju pada Adam yang bersimpuh. Bahunya bergetar menahan isak tangis. Dan pada Nenek Salimah yang duduk tenang. Ustaz Hasan berdiri di belakang Adam, wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam, namun juga harapan. Warga desa yang berkerumun menahan napas, menunggu reaksi dari Nenek Salimah. Mereka tahu, ini adalah momen krusial, sebuah titik balik yang akan menentukan arah cerita ini. Nenek Salimah menatap Adam dengan tatapan yang lembut, tidak ada sedikit pun kemarahan atau dendam di matanya. Ia mengulurkan tangannya yang keriput, perlahan mengusap kepala Adam yang tertunduk. Sentuhan itu begitu lembut, begitu familiar, seolah mengembalikan Adam ke masa kecilnya, saat Bu Salimah sering mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang. Adam merasakan sentuhan itu, dan isakannya semakin menjadi. "Adam, nak." Suara Nenek Salimah terdengar lirih, namun jelas dan penuh kebijaksanaan. "Nenek tahu kamu menyesal. Nenek tahu kamu tidak bermaksud melukai Nenek." Adam mengangkat kepalanya, sedikit menatap mata Nenek Salimah yang memancarkan ketenangan yang luar biasa. Ia tidak bisa menemukan jejak kemarahan di sana, hanya ada kelembutan dan pengertian. Hatinya semakin hancur, menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia lakukan terhadap hati selapang ini. "Nenek, saya tidak pantas mendapatkan pengampunan Nenek," ucap Adam, suaranya masih bergetar. Nenek Salimah tersenyum tipis. "Setiap manusia pernah berbuat salah, Adam. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu. Bagaimana kita mau berubah menjadi lebih baik." Ia menarik napas dalam-dalam. "Nenek tidak marah padamu, nak.
Nenek hanya sedikit sedih. Sedih karena kamu melupakan pelajaran yang pernah nenek ajarkan. Kata-kata Nenek Salimah menusuk hati Adam lebih dalam daripada 1000 cambukan. Ia telah melupakan pelajaran yang paling berharga. Maafkan saya, Nenek. Saya benar-benar lupa. Isak Adam. Dengarkan Nenek baik-baik. Adam, kata Nenek Salimah. Suaranya kini sedikit lebih tegas, namun tetap penuh kasih sayang. Pengampunan itu bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk dirimu sendiri. Jangan biarkan rasa bersalah itu menguasai hatimu. Belajarlah dari kesalahan ini dan jadikan dirimu pribadi yang lebih baik. Ingat, nak, menghormati orang tua itu bukan hanya tentang menghormati ayah dan ibumu sendiri, tetapi juga menghormati setiap orang yang lebih tua darimu, setiap orang yang pernah berjasa dalam hidupmu. Dan yang paling penting, hormati setiap manusia tanpa memandang usia, status, atau kondisi fisiknya. Karena setiap manusia adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Nenek Salimah kemudian melanjutkan, amarah itu memang mudah datang, Adam. Tapi kendalikanlah. Jangan biarkan amarah menguasai akal sehatmu. Maafkan dirimu sendiri dan berusahalah untuk tidak mengulanginya lagi. Nenek sudah memaafkanmu, nak. Mendengar kata-kata pengampunan itu, Adam merasakan beban yang begitu berat terangkat dari pundaknya. Ia tidak menyangka Nenek Salimah akan memberikan pengampunan semudah itu, tanpa syarat, tanpa kemarahan. Ia merasa sangat terharu. Air matanya kini adalah air mata haru dan rasa syukur. Ia meraih tangan Nenek Salimah, menciumnya dengan takzim. Terima kasih, Nenek. Terima kasih banyak. Saya berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik. Saya akan selalu mengingat pelajaran ini. Ustaz Hasan, yang menyaksikan seluruh adegan itu, tidak bisa menahan air matanya. Ia merasa sangat bangga pada Nenek Salimah, pada kebijaksanaannya yang luar biasa. Ia juga merasa lega melihat putranya akhirnya menemukan jalan menuju penebusan. Pelajaran yang diberikan Nenek Salimah jauh lebih berharga daripada 1000 ceramah. Itu adalah pelajaran tentang pengampunan, tentang empati, dan tentang kemuliaan hati yang lapang. Warga desa yang menyaksikan momen mengharukan itu juga diliputi emosi yang sama. Beberapa ibu-ibu menyeka air mata mereka, para bapak-bapak menundukkan kepala, merenungkan kata-kata Nenek Salimah. Mereka menyadari, mereka juga telah terbawa emosi, menghakimi Adam tanpa mengetahui seluruh cerita. Mereka juga belajar tentang pentingnya pengampunan dan tentang bagaimana sebuah kesalahan besar bisa menjadi jembatan menuju hikmah yang tak ternilai. Nenek Salimah dengan kesabarannya telah mengubah kemarahan menjadi keharuan dan kebencian menjadi pengertian. Ia tidak hanya memaafkan Adam, tetapi ia juga memberikan pelajaran berharga kepada seluruh desa Waringinsari. Pelajaran tentang bagaimana menghadapi kesalahan dengan hati yang lapang, dan bagaimana menemukan kebaikan di balik setiap peristiwa. Malam itu, di Waringinsari, bukan hanya Adam yang berubah, tetapi seluruh desa. Mereka telah menyaksikan sebuah keajaiban, sebuah pelajaran hidup yang akan terukir dalam sejarah desa mereka, selamanya. Setelah momen mengharukan di depan rumah Nenek Salimah, sebuah perubahan drastis mulai terlihat pada diri Adam. Ia tidak lagi menjadi pemuda yang angkuh dan acuh tak acuh. Rasa penyesalan yang mendalam telah mengikis semua keangkuhannya, digantikan oleh kerendahan hati yang tulus. Pelajaran berharga dari Nenek Salimah tentang pengampunan dan penghormatan telah meresap ke dalam setiap sel tubuhnya, mengubahnya dari dalam. Ia menyadari, penebusan dosa bukan hanya tentang meminta maaf, tetapi juga tentang tindakan nyata, tentang bagaimana ia bisa memperbaiki kesalahannya dan memberikan manfaat bagi orang lain. Langkah pertama yang Adam ambil adalah mengabdikan dirinya untuk membantu Nenek Salimah. Setiap pagi, ia akan datang ke rumah nenek itu, membersihkan rumahnya, menyiapkan makanan, dan menemaninya berbincang. Ia akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk Nenek Salimah, dan mendengarkan cerita-cerita masa lalu dari nenek itu. Nenek Salimah dengan senyum lembutnya, selalu menyambut Adam dengan hangat. Interaksi mereka bukan lagi antara korban dan pelaku,
melainkan antara seorang murid yang tulus ingin belajar dan seorang guru yang penuh kasih sayang. Adam belajar banyak dari Nenek Salimah, bukan hanya tentang kesabaran, tetapi juga tentang kekuatan hati yang lapang. Perubahan Adam tidak hanya terbatas pada Nenek Salimah. Ia mulai aktif berinteraksi positif dengan warga desa. Ia tidak lagi menghindari pandangan mata mereka, justru ia mencoba mendekati mereka, membantu pekerjaan di sawah, ikut serta dalam kegiatan gotong royong, dan bahkan menawarkan diri untuk mengajar mengaji anak-anak di masjid. Awalnya, warga masih sedikit ragu, namun seiring berjalannya waktu, mereka melihat ketulusan dalam setiap tindakan Adam. Mereka melihat bagaimana Adam kini selalu tersenyum, bagaimana ia berbicara dengan lembut, dan bagaimana ia selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Perlahan tapi pasti, dinding-dinding yang memisahkan Adam dari masyarakat mulai runtuh. Warga desa mulai memaafkan Adam, bukan hanya karena Nenek Salimah telah memaafkannya, tetapi juga karena mereka melihat sendiri perubahan yang luar biasa pada diri pemuda itu. Bisikan-bisikan kemarahan kini digantikan oleh gumaman pujian. "Lihatlah Adam sekarang, ia benar-benar berubah," kata seorang warga kepada yang lain. Nenek Salimah benar-benar memiliki hati emas. Pelajarannya telah mengubah Adam, timpal yang lain. Mereka mulai mendukung proses penebusan Adam, memberikan semangat, dan menerima Adam kembali sebagai bagian dari komunitas mereka. Hubungan antara Ustaz Hasan dan Adam juga membaik secara signifikan. Peristiwa ini telah menjadi ujian berat bagi mereka berdua, namun juga menjadi jembatan yang mempererat ikatan ayah dan anak. Ustaz Hasan merasa sangat bangga pada putranya yang kini telah menemukan jalan yang benar. Ia tidak lagi hanya menjadi guru agama bagi Adam, tetapi juga menjadi teman diskusi, berbagi pengalaman, dan saling menguatkan. Mereka belajar bersama dari peristiwa ini tentang pentingnya empati, tentang bagaimana menghadapi kesalahan dengan lapang dada, dan tentang kekuatan pengampunan. Ustaz Hasan seringkali mengajak Adam untuk berdiskusi tentang bagaimana mereka bisa mengaplikasikan pelajaran dari Nenek Salimah dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana mereka bisa menyebarkan nilai-nilai tersebut kepada seluruh warga desa. Nenek Salimah sendiri, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai nenek lumpuh yang malang, kini menjadi simbol kebijaksanaan dan pengampunan di desa Waringin Sari. Kisahnya menyebar dari mulut ke mulut, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Warga desa seringkali datang kepadanya, bukan hanya untuk menjenguk, tetapi juga untuk meminta nasihat, untuk mendengarkan cerita-cerita kebijaksanaannya. Nenek Salimah selalu menerima mereka dengan senyum lembut, memberikan nasihat yang menyejukkan hati dan mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga harmoni dan saling menghormati. Ia adalah cahaya yang membimbing desa, menunjukkan bahwa dari sebuah kegelapan bisa lahir sebuah pencerahan yang tak terduga. Cahaya penebusan Adam tidak hanya menerangi dirinya sendiri, tetapi juga seluruh desa. Ia menjadi bukti nyata bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, dan bahwa perubahan sejati bisa terjadi jika ada kemauan yang tulus. Ia tidak lagi hanya menghafal ayat-ayat suci, tetapi ia juga menghidupkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ia tidak lagi hanya beribadah secara formal, tetapi ia juga mengaplikasikan ajaran agama dalam setiap tindakannya. Desa Waringin Sari, yang sempat terkoyak oleh badai kemarahan, kini mulai merasakan kembali kedamaian, namun dengan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang arti sebuah kehidupan. Setahun telah berlalu sejak insiden yang mengguncang desa Waringin Sari. Bekas luka memang masih ada, namun kini telah berubah menjadi pelajaran berharga yang terukir dalam ingatan setiap warganya. Desa Waringin Sari telah menemukan kembali kedamaiannya, namun bukan kedamaian yang sama seperti sebelumnya. Ini adalah kedamaian yang lebih matang, yang lahir dari pemahaman mendalam tentang empati, pengampunan, dan kekuatan untuk bangkit dari kesalahan. Suasana religius yang kental tetap terjaga, bahkan semakin kuat, karena kini setiap ibadah dan setiap interaksi sosial dilandasi oleh kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya akhlak mulia. Adam, sang pemuda yang pernah dicap kejam, kini telah menjadi sosok yang sangat berbeda. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai putra Ustaz Hasan, tetapi sebagai Adam, pemuda yang rendah hati, penyabar, dan penuh kasih sayang. Ia melanjutkan pengabdiannya kepada Nenek Salimah, tidak pernah absen menjenguk dan membantunya. Ia bahkan
seringkali mengajak Nenek Salimah untuk duduk di depan masjid di pagi hari, seperti dulu, namun kini dengan senyum dan percakapan yang hangat. Adam juga menjadi salah satu pengajar mengaji yang paling disukai anak-anak di desa. Ia mengajarkan mereka Al-Quran dengan sabar, dan yang terpenting, ia selalu menyelipkan pelajaran-pelajaran moral tentang pentingnya menghormati orang tua, menyayangi sesama, dan mengendalikan amarah, persis seperti yang pernah diajarkan Bu Salimah kepadanya. Pelajaran dari Nenek Salimah yang telah menunjukkan hati selapang samudra, terus hidup dan menjadi pegangan bagi seluruh warga desa. Kisahnya menjadi legenda, diceritakan dari generasi ke generasi, bukan sebagai kisah tragis, melainkan sebagai kisah inspiratif tentang kekuatan pengampunan. Setiap kali ada perselisihan kecil di desa, atau ketika ada yang merasa marah atau kecewa, mereka akan mengingat kisah Nenek Salimah dan Adam, dan bagaimana pengampunan telah mengubah segalanya. Masjid Waringin Sari tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran moral, di mana nilai-nilai luhur terus ditanamkan dan dipraktikkan. Nenek Salimah, meskipun fisiknya semakin rapuh seiring bertambahnya usia, jiwanya tetap kokoh dan memancarkan cahaya kebijaksanaan. Ia adalah mercusuar bagi Waringin Sari, pengingat abadi bahwa kebaikan akan selalu menang, dan bahwa setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Warga desa tidak pernah berhenti menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang kepadanya. Mereka sering membawakan makanan, membantu membersihkan rumahnya, dan selalu meluangkan waktu untuk sekadar berbincang dengannya. Nenek Salimah tidak pernah merasa sendirian. Ia dikelilingi oleh cinta dan rasa hormat dari seluruh desa yang telah ia sentuh hatinya. Ustaz Hasan, dengan wajah yang kini kembali teduh dan dipenuhi kebahagiaan, seringkali memandang Adam dengan bangga. Ia bersyukur putranya telah menemukan jalan yang benar, dan ia bersyukur peristiwa pahit itu telah membawa hikmah yang begitu besar bagi keluarganya dan bagi seluruh desa. Ia dan Adam seringkali berdiskusi tentang bagaimana mereka bisa terus menyebarkan pesan pengampunan dan kasih sayang ini kepada masyarakat yang lebih luas, menjadikan Waringin Sari sebagai contoh nyata dari sebuah komunitas yang mampu bangkit dari keterpurukan dan menemukan harmoni sejati. Musim berganti, tahun berganti, namun pelajaran dari Nenek Salimah tetap abadi. Desa Waringin Sari, yang dulu dikenal karena ketenangan dan religiusitasnya, kini juga dikenal karena kisah penebusan Adam dan kebijaksanaan Nenek Salimah. Sebuah kisah yang mengajarkan bahwa dari sebuah kesalahan besar, bisa lahir sebuah kesadaran yang mendalam, sebuah pengampunan yang tulus, dan sebuah harmoni yang terlahir kembali, jauh lebih indah dan kuat dari sebelumnya. Dan di sanalah, di Waringin Sari, di tengah hijaunya bukit dan sejuknya angin, kehidupan terus berjalan dengan hati yang lebih lapang dan jiwa yang lebih damai.